Action. Saudara-saudari, teman-teman OMK yang terkasih, marilah kita bayangkan suatu kumpulan panitia penyelenggara kegiatan. Panitia ini memiliki banyak divisi seperti seksi liturgi, seksi humas, seksi kesenian dan acara, keamanan, hingga seksi kesejahteraan. Setiap seksi memiliki tugas spesifik, tetapi mereka bekerja untuk satu tujuan, yaitu memperkuat iman dan persaudaraan antar kaum muda. Suatu saat, mereka harus mengadakan acara besar, yaitu pertemuan berkala. Tantangan mulai muncul. Seksi liturgi merasa terbebani oleh beban liturgi. Seksi humas bingung mencari sponsor dan mengundang tamu. Seksi kesenian dan acara menghadapi konflik internal tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan, termasuk rundown acara, hingga seksi kesejahteraan yang akan mengurus konsumsi. Beberapa anggota mulai merasa lelah dan frustasi. Melihat situasi ini, ketua panitia mengumpulkan semua anggota dalam rapat darurat. Ia berkata, "Teman-teman, jika kita semua punya tugas yang berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama. Jika kita berjalan sendiri-sendiri, acara ini tidak akan berhasil. Kekuatan kita ada pada persatuan dan kasih di antara kita. Mari saling mendukung, saling mendengarkan, dan bekerja sama." Dengan semangat baru, akhirnya mereka mulai bekerja sebagai satu tim. Seksi humas akhirnya mendapatkan sponsor karena bantuan dari seksi liturgi. Seksi kesenian dan acara menemukan solusi dengan mendengarkan masukan dari anggota lain, dan seluruh divisi saling membantu, tidak lagi hanya fokus pada tugas masing-masing. Hasilnya, event tersebut berjalan lancar dan penuh makna. Banyak peserta merasa diberkati dan terinspirasi, bahkan diperkuat dengan makna pertemuan itu sendiri. Semua anggota panitia menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada persatuan yang didasarkan atas kasih dan saling mendukung satu sama lain. Saudara-saudari kaum muda yang terkasih, dalam perikop Lukas 6 ayat 46 sampai 49 ditunjukkan tentang pentingnya membangun kehidupan yang berlandaskan sesuatu yang kuat, yaitu perkataan atau firman Tuhan. Prinsip ini tentu berlaku dalam suatu relasi, baik itu antar sesama, bahkan relasi kita dengan Tuhan. Kita akan merenungkan tentang kekuatan kasih dalam relasi persaudaraan sebagai anggota OMK. Dalam bacaan tersebut, dapatkah kita mendalami tentang ajaran Yesus tentang pentingnya membangun kehidupan di atas dasar yang kuat? Karena itu sangat menarik dalam konteks kita sebagai anak muda untuk merenungkan bahwa dasar ini adalah kasih yang tulus, saling mendukung, dan ketaatan pada ajarannya. Saudara-saudari kaum muda yang terkasih, dalam perumpamaan yang ditunjukkan oleh Yesus, kita dapat melihat tentang dua orang yang membangun rumah, di mana kita dapat menggunakan perumpamaan tersebut dalam kehidupan yang didasarkan atas firman-Nya. Kita kelak menghadapi badai, dan kasih yang kuat adalah satu bagian fondasi yang membuat kita tetap bersatu dan kompak sampai saat ini sebagai persekutuan OMK. Kita dapat siap menghadapi rintangan dengan kekuatan untuk berdiri kokoh. Yesus menunjukkan kepada kita suatu pertanyaan. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Salah satu perintah Yesus yang utama adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sebagai orang muda, kita sering aktif dalam kegiatan gereja. Bahkan kaum kitalah yang menjadi wajah dan tampilan dari gereja.
Di masa kita sedang aktif-aktifnya ini, perlulah dipupuk suatu persaudaraan dalam kebersamaan. Karena seluruh aktivitas di sini tidak menjadi tanggung jawab secara individu. Dan kita yang menjadi orang-orang yang sering hadir di gereja seperti saat ini, tentu bertanggung jawab terhadap apa yang mau diajarkan oleh Yesus. Dengan hadir di gereja saja, kita sudah menunjukkan hal yang baik yang menjadi cita kaum muda. Namun, apakah kita sudah benar-benar menerapkan kasih ini dalam relasi persaudaraan kita secara internal? Kasih bukan hanya kata-kata, melainkan sikap hati yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu saling mendukung, menguatkan, dan menerima satu sama lain. Siapa tahu nanti kalian para OMK di sini kelak menjadi panitia, atau kebetulan pernah atau sempat menjadi panitia. Persatuanlah yang kalian harus tetap jaga. Hindari saling bertengkar dan hindari ketidakkompakan. Atau bisa saya katakan di sini yaitu misalnya baku malo, baku naena, bahkan baku feyem. Teman-teman OMK yang terkasih, kita selalu perlu mengerti bahwa salah satu dasar yang baik dan kuat adalah cinta kasih. Seperti bangunan yang didirikan atas batu yang tetap bertahan di terpa badai, persaudaraan yang dilandasi kasih yang kuat akan tetap kuat ketika diuji tantangan. Kadang kita sebagai persekutuan diliputi masalah seperti perbedaan pendapat, konflik, atau kekecewaan terhadap satu sama lain. Namun kita perlu menyadari bahwa kita telah perlahan-lahan mendasari kasih yang kuat selama kita masih bisa mengikuti kegiatan saat ini. Kasih yang kuat harus dipertahankan, karena itu yang membuat kita tetap semangat untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Kasih adalah kekuatan yang membuat persaudaraan kita bertahan dalam situasi apapun. Saudara-saudari, kaum muda yang terkasih. Sebagai orang muda, kita dipanggil untuk membangun relasi persaudaraan yang didasari kasih yang sejati. Seperti itulah yang Yesus ajarkan. Dengan menjadikan kasih sebagai fondasi relasi kita, kita tentu dapat saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Mari kita bangun kasih lewat wujud dan tindakan nyata. Kita jadikan kasih sebagai dasar yang kuat untuk membangun relasi kita, dan biarkan kekuatan kita menjadi teladan bagi orang lain, sebagaimana Yesus memberikan kita teladan untuk tetap menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia sekitar. Semoga persekutuan OMK ini menjadi komunitas yang semakin bertumbuh dalam iman dan kasih. Dan semoga kita semua terus berkomitmen untuk membangun persaudaraan yang kokoh dan kuat, saling menghargai satu sama lain, dan tentunya menjadi teladan bagi sesama.